Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat tani sekalian dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini merupakan video pertama channel saya Gardelia. Mari bantu dan dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, and share agar terus dapat memberikan beragam pengetahuan, wawasan, dan update informasi-informasi mengenai dunia pertanian khususnya tanaman padi. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai padi rebah atau roboh. Tanaman padi rebah merupakan kondisi di mana padi tidak tegak berdiri. Padi seperti tertidur, tidak kuat menahan beban akibat dari pengaruh alam seperti hujan, angin, hama, dan lain sebagainya. Tanaman padi rebah ini sebelum panen merupakan salah satu penyebab hilangnya hasil serta mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit. Tanaman padi yang roboh akan mengalami kerusakan pada batang dan kerontokan pada bulir gabah. Apabila terjadi pada tanaman padi yang baru saja berbulir, dapat mengakibatkan perkembangan bulir yang tidak maksimal karena transfer unsur hara ke seluruh jaringan tanaman tidak sempurna. Kasus tanaman padi roboh seringkali terjadi menjelang panen, terlebih pada saat musim penghujan tiba. Rebah pada tanaman padi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor alam seperti angin kencang dan hujan lebat, kemudian benih atau varietas benih yang digunakan, serta serangan hama penyakit dan faktor pemupukan. Berikut ini merupakan cara agar batang tanaman padi kokoh, serta beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah tanaman padi rebah atau roboh. Yang pertama, menggunakan varietas padi unggul yang memiliki batang tidak terlalu tinggi, supaya tidak mudah rebah ketika diterpa angin kencang dan hujan lebat. Varietas padi tahan rebah misalnya Palmera, Ciherang, Inpari 33, Inpari 34, Agritan GSR, Inpari 42, Ketan Grendel, Inpari 43, Agritan GSR. Selain itu juga, padi jenis varietas Mekongga pun juga cukup baik karena tumbuh tidak terlalu tinggi. Yang kedua, penggunaan pupuk yang berimbang. Pemberian pupuk nitrogen memang membuat tanaman padi menjadi lebih hijau dan lebih subur. Namun, apabila berlebihan, unsur nitrogen ini menyebabkan tanaman padi terlalu subur dan rentan roboh. Oleh karena itu, lakukanlah pemupukan secara berimbang dengan kandungan N, P, dan K yang seimbang. Dengan menggunakan pupuk NPK berimbang, maka seluruh kebutuhan nutrisi padi akan tercukupi, sehingga cukup kuat dalam menopang tanaman padi pada saat mulai muncul di musim penghujan. Yang ketiga, memperkuat batang tanaman padi dengan pupuk fosfat dan kalium. Pupuk dengan kandungan unsur P dan K atau fosfat dan kalium berfungsi untuk memperkuat batang tanaman padi sehingga menjadi kokoh dan tidak mudah roboh. Pupuk jenis SP36 dan juga pupuk cair silika ini mampu memperkokoh batang padi secara masif. Yang keempat, pengendalian hama dan penyakit. Serangan hama dan penyakit dapat menyebabkan tanaman padi lemah dan mudah roboh. Pengendalian hama dan penyakit, terutama yang menyerang pangkal batang padi, sebaiknya dilakukan sedini mungkin. Yang kelima adalah pengairan secara berkala dan insentif. Tanaman padi yang baik pengairannya adalah dengan kondisi air setinggi kepalan tangan dari tanah, serta biarkan kondisi tanah hingga macak-macak, tidak terlalu kering dan tidak terlalu tergenang air terlalu lama. Pada dasarnya, tanaman padi bukan merupakan tanaman air, jadi tidak dianjurkan pula untuk memanjiri air terlalu lama. Efek dari kondisi tanah terlalu basah
atau tanaman padi sering dibanjiri air adalah batang padi menjadi banyak mengandung air, serat jaringan tipis, dan mudah roboh. Yang keenam, penggunaan pupuk organik. Penggunaan pupuk organik sangat dianjurkan untuk tanaman padi. Selain dapat memicu pertumbuhan tanaman padi, pupuk ini juga aman terhadap lingkungan dan bebas cemaran dan residu kimia. Bisa menggunakan pupuk kandang, pupuk kompos, dan juga pupuk hasil fermentasi lainnya. Kebutuhan nutrisi mikro yang terkandung pada pupuk organik sangat dibutuhkan tanaman untuk memperkuat jaringan tanaman agar tidak mudah roboh. Yang ketujuh, menggunakan sistem jarak tanam jajar legowo. Jajar legowo ini terbukti mampu memberi banyak manfaat bagi petani, seperti memperbanyak anakan dan rumpun padi, sehingga membuat tanaman padi menjadi lebih kokoh jika tertiup angin. Nah, lalu bagaimana jika sudah terlanjur padinya roboh? Cara yang paling sering dilakukan untuk menangani tanaman padi yang sudah terlanjur rebah, yaitu dengan cara mengikat dan menyatukan beberapa rumpun tanaman padi sehingga bisa tegak berdiri. Namun, cara ini kurang efektif karena membutuhkan banyak waktu dan tenaga, serta perkembangan bulir padi tidak maksimal apabila rebah terjadi pada saat proses pengisian bulir. Cara yang paling efektif dan efisien adalah pencegahan, seperti yang saya sampaikan pada poin-poin sebelumnya. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita sama-sama belajar. Sampaikan kritik dan saran di kolom komentar. Bantu channel ini dengan cara di-subscribe, like, dan share ke sahabat kalian lainnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.